selamat hari Minggu. Wah, senang sekali ya kita pada pagi hari ini dapat kembali berkumpul bersama-sama. Meskipun dari rumah masing-masing, kita dapat bersama-sama memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan melalui sekolah minggu online. Ya, sudah siap? Ya, good. Sekarang kita mau bersama-sama memulai kebaktian sekolah minggu online kita dengan bernyanyi memuji Tuhan. Kita mau sama-sama bernyanyi dengan sukacita. Sama-sama kita nyanyi ini. I'm inward, upward, downward, happy all the time. Bisa? Yuk, kita sama-sama nyanyi ya. Siap. Yuk. I'm inward, upward, downward, happy all the time. I'm inward, upward, downward, happy all the time. Since Jesus Christ came in and washed away my sins. I'm inward, upward, downward, happy all the time. I'm inward, upward, downward, happy all the time. I'm inward, upward, downward, happy all the time. Since Jesus Christ came in and washed away my sins. I'm inward, upward, downward, happy all the time. Ya, adik-adik, kita bersuka cita senantiasa karena ya Tuhan ada di dalam hati kita dan telah mengasihi segala dosa. I'm inward, upward, downward, happy all the time. I'm inward, upward, downward, happy all the time. Since Jesus Christ came in and washed away my sins. I'm inward, upward, downward, happy all the time. Ya, adik-adik, kita ya bersuka cita, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan senantiasa bersama dengan kita, ada di dalam hati kita dan telah menghapus dosa-dosa kita. Ya adik-adik, kita mau bersama-sama sekarang mau menghadap Tuhan, kita mau menenangkan hati kita mau berdoa. Yuk adik-adik kita berdoa ya. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan karuniakan kepada kami. Kami mengucap syukur atas pimpinan dan penyertaan Tuhan di sepanjang minggu ini. Tuhan, saat ini kami siap memuji nama Tuhan dengan sukacita dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tuhan tolong pimpin sekolah minggu online ini dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, siapa di antara kita yang kalau ada teman yang nakal atau teman yang bikin kita kesel, kita nggak mau maafin? Wah, kelas 1, kelas 2, kelas 3 good semua ya. Semuanya mau memaafkan. Ya, Tuhan Yesus akan senang sekali karena Tuhan senantiasa memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Kita juga mau memaafkan kesalahan kepada teman-teman kita juga. Karena kita mengasihi mereka semua. Yuk, adik-adik kita sama-sama menyanyi Kasih Itu Memaafkan. Siap? Yuk, kita nyanyi sama-sama ya. Bukan hanya 3 kali, bukan juga
Tuhan lebih dulu mengasihi kita, sayang kepada kita, kita juga mau mengasihi teman-teman kita, orang yang ada di sekitar kita, dan mau memaafkan. Ya, adik-adik, kita mau siap-siap mau mendengarkan firman Tuhan yang pagi ini dibawakan oleh Kak Susan. Kita mau duduk manis, kita mendengarkan dengan baik. Yuk. Adik-adik, hari ini Kak Susan akan bercerita kepada kamu semua yang diambil dari kitab Yohanes 8 ayat 1 sampai dengan 11. Sebelum mendengar firman, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini kami berkesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan agar kami boleh mendengar dengan sungguh-sungguh dan kiranya firman-Mu itu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, Kak Susan mau tanya nih, kalau kalian di sekolah, kalian pernah nggak sih lagi nulis gitu ya, terus ternyata yang kalian tulis itu salah? Pernah ya? Terus kalian apain tuh? Apa bukunya langsung disobek-sobek gitu, terus dibuang ke tempat sampah? Enggak ya, kalian pasti hapus. Nah, ketika kalian sudah menghapus, udah bersih tuh bukunya dari tulisannya salah, pasti kalian seneng. Bener nggak? Iya, karena kalian sudah bisa menulis segala sesuatu yang baru di tempat yang tadi. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar bagaimana Tuhan Yesus mengampuni. Pada suatu ketika, pagi-pagi, Tuhan Yesus sudah berada di Bait Allah. Tuhan Yesus mengajar orang banyak. Tuhan Yesus mengajarkan berbagai macam hal kepada orang banyak tadi. Orang banyak itu bersukacita dan mendengarkan firman atau yang mendengarkan yang Tuhan Yesus ajarkan pada pagi hari itu. Tapi tak berapa lama terdengarlah suara yang sangat gaduh di dekat pintu Bait Allah. Nah, Tuhan Yesus langsung meninggalkan murid-muridnya atau orang yang diajar tadi pergi ke dekat pintu Bait Allah untuk melihat apa yang sebenarnya sedang terjadi. Adik-adik tahu, ternyata yang dilihat Tuhan Yesus adalah sekelompok orang, yaitu orang-orang Farisi dan ahli Taurat, sedang membawa seorang perempuan pergi menuju ke dalam Bait Allah. Nah, mereka begitu ramainya sampai Tuhan Yesus tertegun ya, sampai Tuhan Yesus melihat apa yang sebenarnya sedang terjadi di antara mereka. Kemudian orang banyak itu menyeret perempuan ke depan Tuhan Yesus, adik-adik. Mereka atau orang banyak yang terdiri dari ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini mengatakan kepada Tuhan Yesus bahwa perempuan ini adalah perempuan yang sudah berbuat dosa karena perempuan ini tidak taat kepada keluarganya. Nah, adik-adik, orang banyak ini kemudian tanya sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, perempuan ini kan udah berbuat dosa, harusnya dia dihukum dengan sangat berat seperti apa yang dikatakan oleh atau seperti yang dikatakan di kitab Musa. Gimana menurut Tuhan Yesus? Tuhan Yesus tidak menjawab sepatah kata pun. Tuhan Yesus juga tidak menghiraukan pertanyaan orang banyak tadi. Kemudian orang banyak tadi mendesak supaya Tuhan Yesus menjawab pertanyaan mereka. Gimana nih Tuhan? Perempuan ini udah bikin dosa loh. Sebaiknya kita hukum dia dengan sangat berat, yaitu dengan melempari batu kepada perempuan ini. Sampai pertanyaan ini dilontarkan, Tuhan Yesus juga tidak menjawab sepatah kata pun. Tuhan Yesus terdiam, adik-adik. Yang dilakukan Tuhan Yesus malah membingungkan mereka.
Tuhan Yesus bukannya menjawab, dia malah menunduk dan menuliskan sesuatu di tanah. Setelah itu, Tuhan Yesus menatap semua orang yang ada di situ, menatap semua orang yang tadi berteriak untuk menghukum orang atau perempuan berdosa tadi. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan, siapa di antara kalian yang tidak berbuat dosa boleh melempari perempuan ini pertama kalinya. Adik-adik, adakah di antara mereka yang tidak berbuat dosa? Setelah Tuhan Yesus melontarkan pertanyaan itu, satu persatu orang-orang yang tadinya ribut, orang-orang yang tadinya menanyakan Tuhan Yesus, kemudian pergi meninggalkan Tuhan Yesus dan perempuan itu. Itu artinya bahwa tidak ada di antara mereka yang tidak berbuat dosa. Sehingga mereka pergi dan Tuhan Yesus bersama dengan perempuan berdosa yang tadi. Tuhan Yesus sayang sama perempuan ini, kemudian Tuhan Yesus mengampuni dosa perempuan ini adik-adik. Tuhan Yesus bilang, kamu bertobat dan kamu pulang, dan jangan lakukan perbuatanmu lagi. Adik-adik, perempuan ini sangat senang karena dia sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus mengampuni perempuan berdosa. Kenapa ya? Perempuan ini udah dosanya berat banget, Tuhan Yesus mau mengampuni. Karena Tuhan Yesus sayang sama perempuan ini. Tuhan Yesus tidak menghukum perempuan ini, perempuan yang berbuat dosa, karena Tuhan Yesus sayang. Tuhan Yesus mengampuni perempuan berdosa tadi. Nah, adik-adik, bagaimana dengan kita? Seringkali kita dibuat jengkel sama teman-teman kita. Kita lagi, atau saudara kita ya, kita lagi main boneka, atau kita lagi main, tiba-tiba mainan kita direbut. Nah, pernah ngalamin nggak adik-adik? Pernah ya. Terus atau di sekolah ada teman-teman yang ngeledek kita, ada teman-teman yang ngebully kita. Atau pernah juga nggak kita lagi bawa barang banyak, barang berat, tiba-tiba ada yang senggol kita yang mau bikin kita jatuh. Ya, atau banyak hal yang mungkin membuat hati kita jengkel. Kepengennya marah, kepengennya nonjok gitu ya, kepengennya maki-maki. Nah, adik-adik, kalau kita sudah mendapat pengampunan dari Tuhan seperti perempuan tadi, di mana Tuhan Yesus mengampuni perempuan yang berdosa, kita juga mendapat pengampunan dari Tuhan. Sehingga kita juga harus mengampuni sesama kita. Kita harus sayang sama mereka. Kalau kita marah-marah, pasti mereka akan balas marah. Tapi kita harus kasih tahu bahwa perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan terhadap kita tidak menyenangkan dan membuat kita tidak nyaman. Kita bisa bilang begitu sama mereka. Dan kita juga bisa bilang, jangan lakukan lagi, karena kalau itu yang dilakukan untuk teman kita, pasti teman kita juga marah sama kita. Nah, adik-adik, ingat ya, Tuhan Yesus mengampuni kita, Tuhan Yesus sayang sama kita sudah mendapat pengampunan dari Tuhan, sehingga kita juga harus mengampuni sesama kita. Menurut adik-adik susah nggak? Mungkin juga susah, tapi kita bisa berdoa memohon pengampunan dari Tuhan. Adik-adik, kalau kita sayang sama teman kita sudah mengampuni mereka, kita senang karena kita bisa bermain bersama-sama, kita bisa belajar bersama-sama lagi, dan kita juga bisa berpelukan dengan mereka, tanda kita sayang sama mereka. Jangan lupa ya adik-adik,
ketika Tuhan Yesus sudah mengampuni kita, Tuhan Yesus sudah sayang sama kita juga harus sayang sama teman-teman kita dan kita harus mengampuni mereka. Selamat mengampuni. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik sekalian, kalau tadi adik-adik sudah mendengarkan cerita, sekarang saatnya kita akan membuka Alkitab kita untuk melihat ayat hafalan minggu ini, oke? Ayat hafalan kita minggu ini dari mana? Yaitu dari Roma 12 ayat 21. Roma 12 ayat 21 yang berbunyi demikian. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Itu dia untuk ayat hafalannya ya. Sekali lagi ya, Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah, itu dia untuk ayat hafalan kita pada minggu hari ini. Nah, selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Untuk persembahan, adik-adik bisa menaruhnya di dalam amplop, lalu adik-adik berikan kepada orang tua. Nanti orang tua akan sampaikan ke gereja, bisa langsung disampaikan ke TU, atau ketika kita sudah bisa ibadah offline lagi ya adik-adik sekalian. Atau bisa juga kalau mau langsung, adik-adik bisa langsung transfer ke rekening gereja yang sudah pernah diberikan. Jadi ada dua cara ya, bisa ditaruh di amplop lalu adik-adik kasih ke orang tua dan orang tua sampaikan ke TU gereja. Atau bisa juga langsung transfer ke nomor rekening gereja yang sudah pernah diberikan. Nah, itu dia. Yuk, kita akan berdoa untuk membawa persembahan kita di dalam doa dan juga untuk sekaligus doa penutup sekolah minggu online kita kali ini. Yuk, kita berdoa ya. Yuk, adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memimpin ibadah pada minggu hari ini. Tuhan, pada kesempatan kali ini kami ingin memberikan persembahan untuk gerejamu. Tuhan berkati supaya persembahan kami ini dapat berguna untuk kegiatan gerejamu. Dan terima kasih juga Tuhan untuk kesempatan kami bisa beribadah sekolah minggu online pada minggu hari ini. Dan berikan juga kami kesempatan di minggu-minggu berikutnya supaya kami bisa sekolah minggu online lagi, atau kami juga bisa mulai berkumpul dengan teman-teman kami, dengan guru-guru kami untuk sekolah minggu offline maupun untuk Zoom. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji